Halo teman-teman, kali ini aku akan membahas tentang kebencian dari 3 pertanyaan. Yang pertama, jelaskan profil kebencian dari 5 menit tambah 1 hal. Yang kedua, habitus atau kebiasaan apa yang dilakukan agar manusia tidak dikuasai oleh kebencian. Yang ketiga, bagaimana manusia hidup damai meskipun dia harus berinteraksi dengan manusia lain yang memiliki kebencian, atau cara agar tidak tertular virus kebencian. Oke, yang pertama, kebencian merupakan emosi yang sangat kuat dan melambangkan ketidaksukaan, permusuhan, dan antipati untuk seseorang, sebuah hal, barang, atau fenomena. Hal ini juga merupakan sebuah keinginan untuk menghindari, menghancurkan, atau menghilangkannya. Salah satu alasan tidak menyukai seseorang adalah ada bagian dari dirinya sendiri yang belum dapat diterima. Rasa khawatir akan kekurangan-kekurangannya, ketakutan akan masa depan, iri, rendah diri, dan sebagainya. Membenci orang akan membuat diri merasa aman karena ia merasa ada orang yang lebih rendah dari dirinya. Membandingkan diri dengan orang lain secara kontras memang bisa meningkatkan harga diri, tapi itu tidak selamanya baik. Jika dibiarkan terus-menerus, bisa menimbulkan berbagai emosi yang lain. Secara emosi, membenci orang menimbulkan berbagai gejolak dalam diri seseorang. Misalnya, emosi-emosi negatif yang dapat mengikis diri sendiri. Marah tidak berkesudahan, lelah secara emosi karena terus memikirkannya, sensitif dan tidak tenang. Membenci itu sangat melelahkan dan membuat sebagian orang merasa tidak tenang atau insecure. Membenci juga dapat mengacaukan emosi dan mood seorang sehari-hari dalam setiap aktivitas. Yang kedua, habitus atau kebiasaan apa aja sih yang dilakukan agar manusia tidak dikuasai oleh kebencian? Apa aja nih? Yang pertama, itu lebih baik kita itu berdamai ke diri kita sendiri. Daripada kita harus membenci orang lain, sebaiknya kita harus menyelesaikannya dengan diri kita sendiri sebelum mengembangkan potensi yang kita miliki. Saat membenci orang lain, itu menunjukkan bahwa seseorang hanya bisa melihat kesalahan-kesalahannya ketimbang dengan kebaikannya. Sebaiknya cobalah melihat kesalahan-kesalahan yang ada dalam diri kita dahulu, agar kita sadar bahwa setiap manusia itu tidak bisa luput dari kesalahan. Lalu yang kedua, lebih baik kita hargai orang lain daripada membenci, seperti ada yang kesalahan yang dilakukannya, ada sesuatu yang tidak disukai diri kita. Lebih baik kita menganggap bahwa semua itu adalah hal yang wajar. Oleh karena itu, berdamailah dengan orang yang kita benci. Jika seorang menyakitimu dan membuat hatimu kesal, sakit, marah, cobalah melihat alasan di balik perlakuan mereka dan berlatih untuk berpikir positif. Lebih baik menengok ke dalam diri terlebih dahulu, berbuat baik kepada orang yang kita benci, dan berbuat sekuat tenaga untuk memaafkan. Lalu doakan dia agar berubah. Memang tidak mudah, tapi yakinlah, itu pasti akan membantu. Lalu yang ketiga, bagaimana manusia hidup meskipun ia harus berinteraksi dengan manusia lain yang memiliki kebencian. Sebenarnya sangat mudah. Caranya yaitu mengembangkan cinta kasih. Ketika seorang melakukan suatu kesalahan atau perilaku buruk kepada kita, lancarkan saja cinta kasih kepadanya, niat baik, dengan harapan agar orang itu bahagia.
Lalu mengembangkan karunia atau belas kasih. Belas kasih ini muncul karena mengetahui makhluk lain atau orang lain dalam kondisi menderita. Demikian pula pada dasarnya semua orang, bahkan semua makhluk mengalami penderitaan. Jadi kita harus mengembangkan belas kasih, menolong sesama, sehingga kita tidak dipenuhi dengan kebencian. Lalu mengembangkan ketenangan. Sikap batin yang tenang akan membuat orang berpikir bijak. Jadi jika kita melakukan sesuatu, kita harus berpikir secara tenang. Dengan sikap batin ini, maka kemarahan tidak akan muncul, tidak akan ada masalah. Misalnya kita diperlakukan tidak baik, kita dihina, kita dicela orang lain, lebih baik kita bersikap tenang, bersikap seolah-olah itu adalah hal yang biasa saja. Berpikirlah sebelum bertindak, itulah hal yang harus kita lakukan. Lalu tidak memikirkan atau memperhatikannya. Jika seorang ada yang menghina, mencaci maki kita, lebih baik tidak usah dipikirkan, tidak usah terlalu dibawa ke perasaan, berpikir, oh apakah benar ya apa yang dikatakan dia, apakah benar apa yang diucapkan oleh dia. Lebih baik kita bersikap tidak usah dipikirkan atau tidak usah diperhatikan. Jika suatu hal atau masalah terjadi dianggap tidak ada, maka itu tidak akan mempengaruhi seseorang. Ketidakpedulian ini akan mencegah timbulnya reaksi negatif yang akan muncul. Seperti contohnya itu adalah kebencian. Menerapkan fakta bahwa semua makhluk hidup adalah pemilik perbuatan mereka. Dengan pengertian ini, maka kita akan sadar bahwa apapun yang kita perbuat akan berakibat pada diri kita sendiri. Jika kita berbuat salah seperti marah, maka akibat buruknya akan kembali pada kita atau si pembuat. Dengan demikian, orang lain yang berbuat salah kepada kita, mereka akan menanggung juga. Seperti hukum karma, kita tidak perlu membahasnya karena hukum karma akan berjalan dengan sendirinya secara adil. Dengan 5 hal ini yang tadi saya ucapkan, maka diharapkan kita bisa menjadi orang yang bijak dalam menghadapi permasalahan kehidupan yang sering muncul dalam hidup sehari-hari kita. Jika kita menerapkan ini, kemungkinan keharmonisan, kedamaian dalam hidup kita akan tercapai. Demikian dari penjelasan tentang kebencian. Jangan pernah membenci orang lain, apalagi sampai memasukkan segala jenis perkataan orang lain yang mungkin bukan fakta ke dalam hati kita. Lebih baik kita berpikir secara tenang dan tidak usah terlalu memperdulikan perkataan orang lain. Sekian dan terima kasih. Dah.